نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah dan juga sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab rutin Al-Mutammimah Al-Jurumiyah. Semoga yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini diberikan manfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang kita bahas ya ikhwah untuk malam ini adalah masih berkaitan tentang tanda nasab yang berupa fathah. Di dalam bab i'rab, perubahan yang terjadi di akhir suatu kata ada yang mewakili fathah. Ini yang kemarin kita bahas ataupun kita sebut dengan istilah i'rab nasab. Tanda inti dari i'rab nasab itu adalah fathah. Sedangkan tanda-tanda yang lainnya termasuk ya, termasuk hadfun nun, termasuk alif, itu nanti adalah tanda cabang. Dan masing-masing dari tanda ini dia punya tempat-tempat yang tidak boleh ditukar oleh tanda-tanda yang lainnya dan tidak akan ditempati oleh tanda-tanda yang lainnya. Di antara tempat fathah dia sebagai tanda nasab yang pertama kemarin kita bahas itu adalah berada di dalam isim mufrad yang munsharif. Misalnya ana bilang ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan. Kata zaidan dia itu dibaca nasab karena dia sebagai maf'ulun bihi ataupun sebagai objeknya. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Ada yang berupa isim mufrad yang munsharif ataupun isim mufrad yang ghair munsharif. Dan juga termasuk di antara tempat dari fathah sebagai tanda nasab itu bertempat pada jamak taksir baik yang munsharif ataupun yang ghair munsharif yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk malam ini ya ikhwah, ini adalah tanda nasab yang terakhir ataupun tanda alif yang menjadi ataupun alif ya fathah yang menjadi tanda nasab. Tempat dia yang terakhir itu adalah fi'il mudhari'. Artinya bahwa fathah di saat dia itu menjadi tanda nasab di antaranya dia itu bertempat di fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Kita perlihatkan di sini. Di poin yang nomor 3, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun. Kita perhatikan fathah itu dia menjadi tanda nasab adalah berada fil fi'li fi mudhari'i ataupun fil fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari' alladzi dakhala alaihi nasibun ataupun idza dakhala alaihi nasibun, yang dia itu didahului oleh suatu lafaz yang bisa menjadikan fi'il mudhari' itu dibaca nasab. Sebagai contohnya ikhwah sekalian, silakan diperhatikan di layar monitor.
Misalkan kita punya lafaz yata'allamu. Yata'allamu. Yata'allamu di sini dia adalah fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il mudhari'. Kalau ditanya fi'il mudhari' hukumnya apa? Secara default ataupun secara peraturan normalnya fi'il mudhari', dia itu adalah dibaca rafa'. Selama apa? Selama tidak bertemu ataupun tidak didahului oleh amil nawasib ataupun amil nasib. Artinya salah satu lafaz yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Contohnya apa? Misalnya kita punya lafaz an. Punya lafaz an, dia mendahului fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' di sini ini yang awalnya dia itu dibaca dhammah yata'allamu, setelah ada an di depannya maka dia ini harus dibaca fathah. Harus dibaca fathah. Artinya kalau antum mendapatkan fi'il mudhari' yang sejenis yata'allam di sini, dia itu dahului oleh an ataupun lan ataupun lamukai ataupun yang lain sebagainya. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus tentang ambil nawasib, yaitu suatu lafaz yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ini yang awalnya dia itu dibaca dhamma yata'allamu, setelah ada annya maka perlu untuk difathahkan sebagai tanda nasab. Ay yata'allama. Misalnya uridu an ata'allama. Ataupun misalnya arada Zaidun ay yata'allama. Zaid pengen belajar an-nahwa misalnya, ilmu nahwu. Yata'allamu menjadi ay yata'allama. Kalau kita lihat di sini ya ikhwah, ini di atasnya huruf mim dia itu ada fathah. Kenapa kok dia ada fathah? Naam. Karena dia ini adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh an. Sehingga fi'il mudhari' dalam ataupun model fi'il mudhari' yang semacam ini di saat nasab ditandai dengan fathah, tidak ditandai dengan tanda nasab yang lainnya. Yang dipilih adalah fathah karena ini adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nawasib ataupun salah satu dari amil ataupun suatu lafaz yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Ini poin yang pertama ya ikhwah, ataupun setengah baris ataupun awal baris dari paragraf yang kita baca saat ini ataupun setengahnya. Yaitu jika ada fi'il mudhari' dia itu didahului oleh amil nawasib ataupun salah satu amil nawasib, maka fi'il mudhari' perlu untuk dinasabkan. Yang dipilih adalah fathah. Yang dipilih adalah fathah. Kita perhatikan perkataan beliau berikutnya ya ikhwah. Berikutnya beliau mengatakan walam yattasil. Ini berarti adalah syarat yang kedua. Jadi suatu lafaz yang mana lafaz tersebut dia itu adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh salah satu dari amil nawasib, dia itu berhak untuk diberikan tanda fathah dengan catatan apa? Dia ini walam yattasil bi akhirihi syai'un, tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Ana ulang, fi'il mudhari' yang didahului oleh salah satu amil nawasib, dia itu harus ditandai dengan fathah. Syaratnya apa? Syaratnya fi'il mudhari' ini tidak bertemu, tidak nyambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Kita perhatikan saat ini ya ikhwah sekalian. Ini yata'allam, ini kan dia fi'il mudhari', artinya lafaz ataupun huruf-huruf yang membentuk fi'il mudhari' ini adalah yang terdiri dari ya, ta, ain, lam sama mim. Huruf terakhirnya apa? Terakhirnya adalah huruf mim dalam lafaz yata'allamu. Terakhirnya adalah huruf mim. Artinya yata'allama ini adalah kerangka dasar dari fi'il mudhari' yang saat ini kita bahas. Artinya kalau seandainya ada lafaz yang lain, ada huruf yang lain yang ditempelkan ke kerangka terakhir yaitu huruf mim di sini, maka nanti itu adalah lafaz yang lainnya.
Artinya nanti lafaz tersebut kalau dia nempel pada huruf mim di sini, maka fi'il mudhari' tidak diperbolehkan untuk ditandai dengan fathah di saat dalam keadaan nasab. Ditandai dengan apa? Dilihat terlebih dahulu nanti, dilihat terlebih dahulu. Yang nempel ke fi'il mudhari' ini modelnya apa? Kita perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Tadi ini beliau mengatakan walam yattasil bi akhirih syai'. Jadi fi'il mudhari' di sini ini dia itu di saat nasab ditandai dengan fathah kalau dia itu tidak bertemu dengan syai'un. Tidak bertemu dengan syai'un. Syai'un ini apa? Sesuatu. Sesuatu di sini bisa dilihat dari beberapa syarah ya ikhwas sekalian. Sesuatu di sini ini maksudnya adalah ada 5 poin nanti yang perlu untuk kita perhatikan. Karena 5 poin tadi ini nanti ini itulah syai'un yang dimungkinkan nempel pada fi'il mudhari'. Yang pertama misalnya sepertinya sudah pernah kita singgung di pembahasan tentang sebelumnya, Allah alam dulu tentang masalah tentang di dalam bab rafa sepertinya ada pembahasan ini. Kita perhatikan yang pertama adalah nunat taukid. Nunat taukid ataupun dua nun taukid. Kalau fi'il nun taukid itu apa? Nun taukid yang didatangkan untuk menegaskan suatu perbuatan. Yaitu fi'il mudhari' yang diberikan nun taukid maka nanti mempunyai suatu arti penegasan suatu perkataan atau penegasan suatu perbuatan ataupun suatu kata kerja yang diberikan nun taukid ini. Contohnya apa misalnya yata'allamanna. Misalnya sekedar untuk di sini ini perhatikan yata'allamanna. Yata'allamanna. Ini dia fi'il mudhari'. Dia ini adalah fi'il mudhari'. Apakah huruf nun di situ termasuk fi'il mudhari'? Tidak. Dia tidak termasuk dalam kerangka fi'il mudhari'. Karena tadi yang kita bahas, kita sampaikan bahwa kerangka dasar yang membentuk fi'il mudhari' dari lafaz yata'allaman itu adalah terakhirnya adalah huruf mim. Artinya kalau ada huruf yang di luar itu berarti itu adalah tambahannya. Adalah tambahannya. Kalau tambahannya berupa nun yang semacam ini, nun bertasydid ini ataupun nun taukid di sini, maka fi'il mudhari' di saat dalam keadaan apapun juga, maka nanti fi'il mudhari' dia perlu dimabnikan fathah. Walaupun toh tidak didahului oleh an. Dalam keadaan rafa' tetap dimabnikan fathah. Karena fi'il mudhari' itu kaedahnya kalau dia bersambung dengan taukid, walaupun toh misalnya depannya itu tidak ada an, tidak ada lan, maka fi'il mudhari' tetap dimabnikan fathah. Tetap dimabnikan fathah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah saat fi'il mudhari' itu dia dimungkinkan bertemu dengan nunun inas ataupun nun jamak niswa ataupun nunul inas. Nunul inas. Nun inas itu apa? Adalah suatu nun yang kalau dia itu nempel pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut mempunyai suatu subjek ataupun fa'il yang berupa perempuan banyak. Misalnya, ana bilang begini. An-nisa'u yata'allamna. Walaupun toh misalnya an-nisa'u aradna ay yata'allamna. Misalnya aradna ay yata'allamna. Orang-orang wanita ataupun kaum wanita aradna ay yata'allamna nahwa. Misalnya kaum wanita ingin mempelajari nahwu. Di depannya di situ ya ikhwas sekalian ada an. Ada an mestinya ta'allamanna. Tapi berhubung yang nempel ke huruf mim fi'il mudhari' tersebut itu adalah nunul inas, maka bagaimana? Maka huruf terakhir dari fi'il mudhari' ini dia tidak ditandai dengan nasab ataupun tidak dinasabkan. Tapi istilahnya di sini ini adalah mabniyun ala sukun. Dia itu dimabnikan sukun karena semua fi'il ya ikhwah. Tidak hanya fi'il madhi, tidak hanya fi'il mudhari', tapi juga fi'il amar.
di saat bertemu dengan nun yang modelnya semacam ini, suatu nun inas yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah perempuan banyak, maka huruf terakhir dari fi'il tersebut dimabnikan sukun, selalu dalam keadaan sukun secara mutlak. Secara mutlak. Ini adalah sesuatu yang kedua yang dimungkinkan bertemu dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia ini dahului oleh an, sebagaimana yata'allamna di sini. Walaupun toh dahului oleh salah satu amil nawasib, tapi berhubung fi'il mudhari' di sini bertemu ataupun nempel dengan nunul inas, maka bagaimana? Maka fi'il mudhari' tidak ditandai dengan fathah. Tidak ditandai dengan fathah. Berhubung lafaz ta'allamna ini lafaz yang mabni, maka nanti itu fi mahallin nasbi, di dalam mahalna nasab. Di dalam mahal nasab artinya posisi kata yata'allamna ini dia dalam posisi nasab. Dalam posisi nasab karena dia dahului oleh an. Tapi berhubung kata yata'allamna di sini dia adalah mabni, maka tidak ada tanda-tanda nasab yang bisa ditampakkan di sini. Karena nasab tentunya suatu lafaz yang mu'rab. Sedangkan yata'allamna itu adalah bagian yang berseberangan dengan lafaz yang mu'rab, yaitu lafaz yang mabni. Sehingga tanda-tanda nasab, tanda-tanda rafa tidak ada. Cuman nanti posisinya dia ini adalah dalam posisi nasab. Oleh ulama-ulama nahwu nyebutnya adalah fi mahal nasbi, di dalam mahalna nasab. Ini sesuatu yang kedua yang dimungkinkan nempel pada fi'il mudhari'. Sedangkan yang ketiga ya ikhwas sekalian, ini nanti biasanya ketiga, keempat, sama kelima itu adalah masuk dalam ruang lingkup af'alul khamsah ataupun amsilatul khamsah. Kita menggunakan istilah yang ini, amsilatul khamsah. Ini amsilatul khamsah ya ikhwas sekalian. Ini nanti dia berisi tiga hal. Berisi tiga hal. Masalah apa? Ini adalah suatu fi'il mudhari' yang dia itu bertemu dengan salah satu di antara tiga huruf. Waw jamaah, alif tasniyah, sama ya muannatsa mukhatabah. Kalau fi'il mudhari' bertemu dengan salah satu di antara tiga hal ini, maka nanti lafaz ini ataupun contoh-contoh yang bertemu dengan tiga huruf nanti itu, maka disebut amsilatul khamsah ataupun af'al khamsah. Untuk af'al khamsah di saat dia itu dahului oleh amil nasib ataupun ambil nawasib, maka tidak ditandai dengan fathah, tapi ditandai dengan hadfun nun. Kita contohkan sekarang ya ikhwas sekalian. Misalnya tadi ini kita punya lafaz yata'allam. Kita punya lafaz yata'allam. Huruf terakhir fi'il mudhari' apa? Adalah huruf mim. Di saat fi'il mudhari' ini dia itu bertemu dengan wawu jamaah, wawu yang menunjukkan bahwa subjeknya ataupun fa'ilnya adalah laki-laki banyak. Yata'allamuna artinya mereka laki-laki banyak sedang belajar. Yata'allamuna, kita perhatikan yata'allamuna. Ataupun tata'allamuna. Sebentar, kita kasih tanda miring di sini. Ini bisa nanti dimungkinkan yata'allamuna, dimungkinkan tata'allamuna. Kalau fi'il mudhari' ini dia bersambung dengan jenis wawu jamaah semacam ini, yaitu wawu yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah laki-laki banyak. Maka di saat dia itu walaupun toh dakhala alaihi nasib, dia itu dahului oleh amil nawasib misalnya an, maka fi'il mudhari' yang telah bersambung dengan wawu jamaah ini tidak ditandai dengan fathah. Karena tadi syaratnya suatu fi'il mudhari' itu di saat dia itu dalam keadaan nasab bisa ditandai dengan fathah adalah dia itu tidak boleh bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Termasuk nggak boleh bersambung dengan wawu jamaah seperti ini. Yata'allamuna ini nggak boleh ditandai dengan fathah karena syaratnya nggak terpenuhi. Tetapi kalau seandainya kita mendapatkan fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah semacam ini, maka kalau dia dalam keadaan nasab jangan ditandai dengan fathah. Terus apa? Ditandai dengan hadfun nun. Ditandai dengan penghapusan huruf nun. Karena ini termasuk dalam kategori af'al khamsah.
Afal khamsah di saat dalam keadaan nasab tidak ditandai dengan fathah, tapi ditandai dengan hadfun nun ataupun nunnya dibuang. Maka bagaimana kalau seandainya di sini ini didahului oleh an, menjadi ayyata'allamu. Ayyata'allamu, yata'allamu. Nunnya mana? Nunnya dibuang. Kenapa kok dibuang? Kenapa kok dihapuskan? Pembuangan, penghapusan huruf nun di situ dipilih sebagai tanda nasab. Berarti bukan fathah yang dijadikan sebagai tanda nasab. Bukan fathah, tapi adalah hadfun nun. Begitupun nanti kalau seandainya fi'il mudhari' di sini ini yang termasuk dalam kategori af'al khamsah ataupun amthilatul khamsah, di saat dia itu sebentar kita tuliskan di sini ya ikhwah. Tadi ini dia bertemu dengan wawul jamaah ataupun wawu jamaah. Ini yang pertama di dalam afal khamsah atau amsalatul khamsah, ataupun bertemu alif tasniyah. Alif tasniyah. Alif tasniyah itu apa? Suatu alif yang menunjukkan bahwa subjek ataupun fa'il dari fi'il mudhari' itu adalah dua orang ataupun dua barang, baik laki-laki ataupun perempuan. Berarti bagaimana? Berarti nanti dimungkinkan tata'allamani ataupun ayyata'allamani. Bisa juga yata'allaman di sini, misalkan az-zaidani arada ayyata'allama. Perhatikan di sini yata'allamani. Artinya ada dua orang laki-laki yang sedang belajar. Yata'allamani. Dua orang laki-laki yang sedang belajar. Kalau antum perhatikan ataupun anti perhatikan bahwa lafaz yata'allam ini dia bersambung dengan alif sama nun. Bersambung dengan alif sama nun ataupun bersambung dengan alif. Di sini ada huruf alifnya. Alif di situ untuk menunjukkan bahwa subjeknya adalah dua orang. Subjeknya adalah dua orang. Misalnya az-zaidani yata'allamani nahwa. Az-zaidani yata'allamani nahwa. Dua zaid mereka sedang mempelajari nahwu. Dua zaid mereka sedang mempelajari nahwu. Ataupun misalnya adalah al-fatimatani tata'allamani nahwa. Dua Fatimah sedang mempelajari nahwu. Kita perhatikan di sini ya ikhwah, bahwa di sini ini ada huruf mimnya dari kata yata'allam, dia bersambung dengan alif tasniyah. Alif yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Di saat misalnya kata yata'allamani di sini dalam keadaan nasab, kita mengetahui dia dalam keadaan nasab adalah di saat kata yata'allamani dia ini dahului oleh an ataupun lan ataupun semisal-semisalnya. Misalnya di sini yata'allaman. Maka bagaimana? Maka huruf nunnya di sini harus dihapuskan. Huruf nun harus dihapuskan sehingga menjadi ayyata'allama. Menjadi ayyata'allama. Alifnya huruf nunnya dibuang. Apakah ada fathah di sana? Tidak ada fathah. Karena yang menjadi tanda nasab itu adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Sedangkan yang terakhir adalah ya al-muannatsah al-mukhatabah. Ya al-muannatsah mukhatabah. Artinya suatu ya yang menunjukkan bahwa subjek ataupun pelaku dari fi'il mudhari ini itu adalah satu orang perempuan yang sedang kita ajak bicara. Yang sedang kita ajak bicara. Ya Fatimah, tata'allamani huna. Ya wahai Fatimah, ente sedang belajar di sini. Tata'allaman ataupun tata'allamina, afwan. Tata'allamina huna, perhatikan. Tata'allamina. Tata'allamina. Ini ya muannatsa mukhatabah. Perhatikan, ini ya muannatsa mukhatabah. Ada huruf ya yang nak kasih warna merah di situ, itu adalah ya muannatsa mukhatabah. Karena kita sedang bicara dengan satu orang perempuan. Tata'allamina. Kalau seandainya kata tata'allamina ini dia dalam keadaan nasab dengan tanda sebelumnya ataupun cirinya adalah
lafaz tata'allamina dia itu didahului oleh an misalnya, maka dalam keadaan begitu kata ta'allamina di saat nasab tidak ditandai dengan fathah, tapi ditandai dengan hadfun nun. Hurufnya, huruf nun dibuang dari lafaz tata'allamina menjadi anta ta'allami. Nunnya dibuang. Artinya ikhwah sekalian, tadi ini adalah poin-poin kata syai'un yang dia itu dimungkinkan bertemu dengan fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' yang bertemu dengan salah satu di antara 5 poin ini. Bertemu dengan 2 nun taukid ataupun 1 nun taukid, ataupun bertemu dengan nunul inas yang nomor 2 ini, ataupun bertemu dengan salah satu di antara nomor 3 ini. Maka nanti bagaimana? Maka fi'il mudhari' walaupun toh dia didahului oleh amil nawasib ataupun salah satu amil nawasib, maka dia itu tidak ditandai dengan fathah. Terus ditandai dengan apa? Tadi itu poin 1 sama poin 2, nanti dia itu adalah mabni. Sedangkan nomor 3 berarti poin A, B, C mau jamaah, alif tasniyah ataupun ya muannats mukhatabah. Kalau fi'il mudhari' bertemu dengan 3 hal ini, waw jamaah, alif tasniyah ataupun ya muannats mukhatabah, maka fi'il mudhari' di saat nasab ditandai dengan hadfun nun, dengan pembuangan huruf nun. Sebagai contohnya di sini ikhwas sekalian, kita bacakan yang ditulis, masih ada sekitar 2 menit insyaallah. Perhatikan di sini, kita selesaikan. Contoh yang tidak ataupun fi'il mudhari' yang dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah karena dia tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu layyanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta ataupun darah-darahnya itu sekali-kali tidak akan naik ataupun sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan dari kamu. Ketakwaan dari kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dagingnya, bukan darah-darahnya. Di saat orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat orang-orang jahiliyah mereka itu di saat mereka berkorban, jadi darahnya sama dagingnya itu dioles-oleskan ataupun diboreh-borehin ke Baitullah, ke Baitullah, dilihat orang-orang muslim. Orang-orang muslim mereka mengatakan, bal nahnu aula bin nadhid dima' al-bait. Kami lebih utama, kita ini lebih utama orang muslim untuk mengoles-olesi Baitullah dengan darah ini. Ini sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hajj ini. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan darahnya, bukan dagingnya, sehingga enggak perlu untuk dioles-oleskan ke Baitullah, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa di antara kalian, berarti sumbernya dalam hati. Kita pembahasannya ikhwas sekalian. Kalau kita perhatikan di sini layyanala, lafaz layyanala. Layyanala di sini ini dia tentunya fi'il mudhari'. Didahului oleh salah satu amil nawasib yang berupa lan. Asalnya yanalu. Yanalu mencapai ataupun memperoleh. Ini arti kata yanalu. Yanalu di saat dia itu dahului oleh lan, maka tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah. Sekarang kita lihat ini, apakah syarat menjadikan fathah sebagai tanda nasab terpenuhi di sini atau enggak? Kita lihat saat ini. Apakah kata yanalu di sini ini dia itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun niswah? Tidak bertemu. Apakah kata yanalu huruf lamnya disambungkan dengan nun taukid? Ternyata juga tidak. Apakah setelah huruf lam yanalu tersebut bersambung dengan wawu jamaah? Ternyata juga tidak. Apakah bersambung dengan alif tasniyah? Ternyata juga tidak.
Apakah bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah? Ternyata juga enggak. Kalau enggak, oleh karena itu di dalam ayat ini saat kata yanalu didahului oleh lan, dia itu ditandai dengan fathah. Alhamdulillah, insyaallah selesai ya ikhwah untuk pembahasan kita hari ini. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya nanti kita membahas untuk tanda nasab yang kedua, yaitu alif. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, kita ingatkan untuk pekan depan adalah Alfiyah Ibn Malik, baru kemudian pekan depannya lagi baru Al-Mutammi' Al-Jurumiyah insyaallah. Semoga diberkahi oleh Allah SWT ya ikhwah sekalian. Terus berusaha untuk belajar, terus berusaha untuk istiqamah. Semoga dimuliakan keberkahan ilmu kepada kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.